Bab 92. Babu raf'il basori ila sama'i fis sholat. Bab memandang ke langit di dalam sholat, ya, atau bab mengangkat pandangan ke langit di dalam sholat, ya, atau melihat ke atas gitu ya, sedang sholat kemudian mendongak ke atas gitu ya, mendongak, mengangkat pandangan ke langit, ke atas. Kalau sebelumnya kan bab mengangkat pandangan juga, babu raf'il basori, ya, bab mengangkat pandangan ilal imam, yang diarahkan ke imam, atau ketika sholat gitu ya, makmum mengarahkan pandangannya ke imam atau makmum melihat imam. Yang kemarin kalau ini jelas itu artinya bolehnya, tapi ketika diperlukan, bukan terus menerus gitu ya, sejak awal sampai selesai gitu ya, makmum itu terus melihat imam. Ya, boleh hanya ketika diperlukan. Nah, ketika diperlukan ya boleh dikatakan sekali-kali, ketika diperlukan gitu makmum itu melihat imam. Nah, hadisnya sudah juga cukup jelasnya, itu apa namanya, nah, dari yang ini yang ada sahabat itu yang berjamaah, Rasulullah SAW berjamaah sholat zuhur. Ada sahabat yang tidak tahu, berartinya yang tidak tahu apakah Rasulullah SAW itu membaca atau tidak. Nah, maka itu pertanyaannya kepada sahabat yang lain, kepada Khabbab, sahabat yang ditanya apakah Rasulullah SAW itu membaca atau tidak. Khabbab mengatakan membaca waktu zuhur, ya. Dari mana engkau tahu bahwa Rasulullah SAW membaca? Dari bidtirobilihiyatihi, itu dari janggutnya yang bergerak-gerak. Nah, artinya Khabbab melihat Rasulullah SAW. Kemudian imamnya pun gitu ya. Nah, di mana Rasulullah SAW ketika sedang sholat itu oleh Allah ditampakkan neraka di dinding masjid gitu, arah kiblat Rasulullah SAW sholat. Nah, ketika sholat tersebut Rasulullah SAW melihat penampakan neraka dan surga yang ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah di tembok masjid. Jadi saat melihat penampakan surga dan neraka itu, Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya ke tembok masjid. Jadi kalau jadi dua-duanya ya, apabila diperlukan, makmum melihat imam, kemudian Rasulullah SAW melihat ke tembok, karena Allah memperlihatkan surga dan neraka di tembok masjid arah kiblat. Nah, kalau itu berarti jelas bolehnya, dan itu terjadi, tapi bukan untuk terus menerusnya makmum melihat sepanjang selama sholatnya itu makmum melihat imam. Nah, bukan seperti itunya, sekali-kali apabila diperlukan. Nah, sekarang ini ya bab 92, babu raf'il basori ila samai fi sholat, bab mengarahkan, mengangkat pandangan ke langit. Kalau yang ini
Nyebab burukil basori ila samai fis salat, nyebab mengarahkan atau ya mendongakkan kepala gitunya, mengarahkan pandangannya ke atas. Di dalam bab ini hadisnya hanya satu dan cukup gitu ya, dengan satu hadis pun ini sudah cukup nih masalahnya ya. Hadisnya dari Anas bin Malik nih, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ilas samai fi salatihim fastada qauluhu fi zalika hatta qala la yantahunna an zalika aw la tukhtafanna absaruhum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mabalu aqwamin, Allah bahasa kitanya mabalu aqwamin itu ada apa dengan orang-orang, atau ya ada apa atau mengapa orang-orang ini yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim, mengangkat pandangannya ke langit di dalam salat. Ada apa gitu ya, ada apa dengan orang-orang, mengapa orang-orang mengangkat pandangannya ke langit di dalam salat. Fastadda qauluhu fi zalika. Nah ini nih yang fastadda qauluhu fi zalika, Rasulullah SAW itu keras menekan, itunya keras, itunya menekan nih ketika mempertanyakan demikian. Ya, ketika Rasulullah mempertanyakan demikian gitu, ini dengan keras, dengan nada menekan. Mabalu aqwamin, kunaonnya jelema teh, eta kalah mun gitu mah teh kunaon sih jelema teh, tarangah we salat teh nilai kaluhur, sepuluh kudu dikepretan hiji dah. Piraku gitu mah teh kumaha salat teh tarangah ningali kaluhur si kumaha teh. Ya itu kurang lebih seperti itu ya gitu. Mabalu aqwamin teh, ada apa dengan orang-orang ini yarfa'u absarahum ila samai fi salatihim, mengapa mereka melihat ke langit ketika salat. Fastadda qauluhu, itunya Rasulullah SAW bicara demikian itu keras menekan. Hatta qala, nah hingga nih Rasulullah menyabdakan la yantahunna an zalika, hendaklah mereka menghentikan hal itu. Awla tukhtafanna absaruhum, atau itunya hendaklah mereka menghentikan hal tersebut, atau pandangan mereka akan dicabut, dibutakan gitunya, di apanya dibutakan. Itu hendaklah berhenti, atau nah di hadis yang lain, atau pandangannya tidak dikembalikan, ya iyalah samalah gitunya ya, atau dibutakan atau dijadikan buta, jadi dijadikan buta penglihatan, jadi tidak bisa melihat. Ini dari dari kata-kata fastada qauluhu fi zalika, bahwa ini hal yang dilarang keras, berarti ya dilarang kerasnya mengangkat pandangan ke atas, bukan ke langit sih. Kalau di dalam masjid kan langit tidak kelihatan. Kalau di dalam masjid yang kelihatan bukan langit kan, tapi langit-langit. Di dalam ruangan bukan langit, lah langit yang nampak. Ya kalau secara harfiah mah langit. Oh berarti kalau di dalam ruangan kan
Kalau di dalam ruangan, di masjid ke, di rumah ke, di mana, di dalam ruangan, kalau mengangkat pandangan ke atas kan bukan langit. Oh berarti boleh. Tak memahami hadis redaksional teh menyebut langit teh harus langit. Padahal di sini masalahnya mengarahkan pandangan ke atas. Itu ya, mengarahkan pandangannya ke atas. Ya kalau di luar ruangan mengangkat pandangan ke atas ya langit pasti yang nampak, yang terlihat. Kalau di dalam ruangan, di dalam masjid mengarahkan pandangan ke atas itu yang nampak bukan langit, tapi kan lampu hias. yang nampak ya lampu hias. Oh berarti boleh. Jadi masalahnya bukan mengarahkan pandangan ke langit, tapi mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini sebelumnya gitu ya. Hal ini sebelumnya terjadi dan belum ada larangannya. Nah, di mana hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu mengharapkan, ya ketika beliau mengharapkan kedatangan malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang membawa ayat yang memindahkan kiblat. Nah, karena kiblat itu kan pernah pindah ya. Asalnya Masjidil Aqsa itu awal sholat di dalam Islam ini, sholat itu kan disyariatkan melalui Isra Mi'raj. Ya, sholat wajib yang 5 itu oleh Allah disyariatkan itu mulai keberadaannya itu melalui peristiwa Isra Mi'raj. Itu terjadi Isra Mi'raj itu 2 tahun sebelum hijrah. Ya berarti masih di Mekah, hanya 2 tahun sebelum hijrahnya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, awal disyariatkannya sholat itu kiblatnya itu berarti sholat disyariatkan di Mekah, tapi kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Padahal sholatnya di samping Ka'bah. Tapi karena kiblatnya ke Masjidil Aqsa ya menghadaplah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW pernah sholat di samping Ka'bah, di mana di masa jahiliyah gitu ya, bukan di masa jahiliyahnya, di masa jahiliyah di awal-awal, bukan di awal-awal, selama Rasulullah SAW di Mekah mulai itu kan menjadi nabi, kemudian sholatnya sendiri disyariatkan tahun ke-8 kenabian atau 2 tahun sebelum hijrah, sampai beliau hijrah ke Madinah. Di Mekah kan masih jahiliyah karena yang masuk Islam masih sangat sedikit. Ya masih sangat sedikit, masih lemah lah gitu ya kekuatan orang Islam. Nah, sejak sebelum ada Islam sampai setelah ada Islam, bahkan sampai Rasulullah SAW hijrah, Mekah itu dikuasai lah gitu Ka'bah itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy jahiliyah, orang-orang jahiliyah Quraisy yang merupakan penyembah berhala, dan mereka melakukan penyembahan terhadap berhalanya itu di Ka'bah. Padahal itu Masjidil Haram. Allah menyebut Masjidil Haram itu di zaman Nabi, Allah menyebutnya Masjidil Haram padahal belum ada bangunan di sekelilingnya. Ya belum ada bangunan di sekelilingnya, tapi ayat Al-Quran sudah menyebut Masjidil Haram. Yang mana? Ka'bah. Nah justru Masjidil Haram saat itu sudah dikuasai lah itunya oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah penyembah berhala, dan mereka melakukan penyembahan terhadap berhalanya itu di Ka'bah. Di Ka'bah itu sekelilingnya itu penuh itu dengan berhala.
masing-masing kabilah di Mekah itu menyimpan berhalanya di sana. Yang suka disebutnya yang paling terkenal berhalanya itu adalah sembahannya Bani Abdul Muthalib, yaitu Lata dan Uzza. Itu yang paling terkenalnya, Lata dan Uzza. Bahkan dua nama itu Lata dan Uzza itu ada di dalam ayat Quran. Itu nasib katanya, nasib Ka'bah, yang Ka'bah itu sampai ke zaman Rasulullah SAW saja itu kan sudah berumur ribuan tahun, karena yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Didinya yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Sampai zaman Rasulullah SAW saja sudah ribuan tahun umurnya dan sudah mengalami beberapa kali renovasi. Di zaman jahiliyah Rasulullah SAW belum menjadi nabi pernah terjadi renovasi Ka'bah. Hajar Aswad ada dari dulu. Ya, dari dulu di situ ada Hajar Aswad. Padahal tembok batu yang lainnya juga hitam sih. Yang batu yang lainnya juga hitam, tapi khusus ada Hajar Aswad di salah satu sudutnya, ya ada Hajar Aswad. Nah, di zaman jahiliyahnya Rasulullah SAW ini belum ada Islam, berarti pernah terjadi renovasi Ka'bah. Muncul masalah. Nah, waktu merenovasi Ka'bah, masing-masing kabilah yang ada orang atau Quraisy itu terdiri dari banyak marga lah gitunya, banyak kabilah. Muncul masalah, semua kabilah ingin menjadi yang meletakkan Hajar Aswad. Kalau Rasulullah sendiri itu Bani Abdul Manaf, Rasulullah Bani Abdul Manaf. Kalau Abu Jahal itu Bani Qusay. Ada Bani apa gitu banyak, ya. Nah, semuanya yang ingin yang ketika merenovasi Ka'bah itu Bani tadi gitu ya, ingin menjadi yang meletakkan Hajar Aswad. Hampir budaya jahiliyah, budaya Arab, dari hal kecil pun bisa perang antar suku, bisa jadi perang antar kampung. Kelakuan jahiliyah gitu, perang antar kampung. Kemudian mereka berembuk, lalu diusulkanlah bagaimana kalau Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad tanpa mewakili, ini bukan mewakili Bani Qusay, Bani Abdul Manaf, ya bukan mewakili Bani Abdul Manaf, tapi Rasulullah SAW saat itu mewakili semua kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy itu mereka sepakat kalau Muhammad itu adalah orang terbaik Quraisy. Ya, orang terbaik Quraisy, ya bukan hanya Bani Abdul Manaf. Semuanya setuju. Nah, dengan cara seperti ini, ketika pas bagian gitunya meletakkan Hajar Aswadnya diletakkan di atas sebuah kain, kemudian perwakilan bani yang tadi diletakkan di selembar kain, kemudian perwakilan dari semuanya itu mengangkat kainnya, tapi yang meletakkannya itu Rasulullah. Aman gitu, beres masalahnya, semuanya merasa terwakili kalau yang meletakkan Hajar Aswad itu Muhammad gitu ya saat itu, karena Muhammad itu disepakati semuanya, orang Quraisy setuju Muhammad itu orang terbaik Quraisy. Nah, setelah menjadi nabi, berbalik gitu kan orang sampai Rasulullah hijrah saja gitu kan, yang masuk Islam itu masih sangat sedikit, makanya hijrah itu kan mengalami
kekerasan. Orang Islam mengalami intimidasi kekerasan selama di Mekah sampai Allah memerintahkan untuk hijrah. Nah selama di Mekah itu Rasulullah SAW itu sering sholat di samping Ka'bah, tapi kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Dan kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram setelah Rasulullah SAW-nya di Madinah. Barulah Allah memindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Nah tentang perpindahan kiblat ini, sebelumnya gitulah, sebelum Allah menurunkan ayat tentang pindah kiblat itu di surat Al-Baqarah 144. Ayat tentang perpindahan kiblatnya itu di Al-Baqarah 144. Nah nanti terkait ini masalahnya ada kaitan dengan sekarang ini babnya kan bab mengangkat pandangan ke atas gitunya di dalam sholat, mengarahkan pandangan ke atas ketika sholat atau di dalam sholat. Nah ini ayat tentang pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah sebelum ayat yang memindahkan kiblatnya ini gitu ya, di ayat 144 surat Al-Baqarah. Nah sebelum Allah menurunkan ayat ini yang memindahkan kiblat ini, pada diri Rasulullah SAW itu sudah ada keinginan. Jadi ini secara pribadi gitu ya, beliau punya keinginan kalau kiblat itu pindah. Karena sejak di Mekah kan Rasulullah SAW itu sholatnya sudah dilakukan sejak di Mekah kan, karena Isra Mi'raj ketika beliau masih di Mekah. Jadi sejak di Mekah sudah sholat, tapi kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian hijrah ke Madinah, kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa. Nah kemudian 2 tahunan gitulah ya, tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah hijrah, sekitar 2 tahun setelah hijrah. Nah, pada diri Rasulullah SAW itu ada keinginan kiblat itu pindah. Dan semakin sejak mulai muncul keinginan di dalam diri beliau kiblat itu dipindahkan, semakin hari keinginan itu semakin besar gitu ya, sehingga beliau sering mengarahkan pandangan ke langit mengharapkan kedatangan malaikat Jibril membawa ayat yang memindahkan kiblat. Nah, maka ayat tentang pindah kiblat itu seperti ini nih yang di Al-Baqarah 144 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qad naro taqalluba wajhika fis samai. Awalnya seperti itu ayat ini. Sungguh kami sudah sering memperhatikan, melihat kamu gitunya, melihat kamu mengarahkan wajahmu, menengadahkan wajah kamu ke langit. Ya Allah juga tahu kan, karena Allah itu maha tahu. Banyak ayat yang sampai ke alimum bizatis sudur. Yang sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, termasuk Allah tentu tahu kalau Allah itu kalau pada diri Rasulullah SAW itu ada keinginan kiblat pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tapi dengan catatan nih, bahwa Allah menurunkan ayat ini bukan memenuhi keinginan Rasulullah. Ya, Allah menurunkan ayat ini, memindahkan kiblat ini bukan memenuhi keinginan Rasulullah. Karena bahkan ada 15 hal lah itunya. Sebelum turun ayatnya,
ke-15 hal ini sudah disampaikan oleh oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Ada 15, berarti artinya ini juga kan bukan artinya Allah memenuhi usul, saran, keinginan Umar bin Khattab. 15 ayat yang seperti itu, 15 hal berartinya di dalam Al-Quran, di mana sebelum turun ayatnya itu sudah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Yang paling terkenal itu satu nih yang Umar bin Khattab usul gitunya menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah. Satu tentang diharamkannya khomer. Khomer itu budaya, ya namanya budaya berarti sudah semuanya menjadi bentuk satu masyarakat kan. Budaya itu kan terbentuk oleh masyarakat, karena masyarakatnya suka minum khomer, artinya khomer itu menjadi budaya. Kecuali Rasulullah dan Abu Bakar, itu tara teh sigana mah. Sampai menjadi budaya seperti itu. Nah, untuk mengubah yang sudah menjadi budaya, yang sudah mengakar di masyarakat kan bukan perkara gampang, bukan perkara mudah. Maka Allah mengharamkan khomer tidak langsung, sampai ada 3 tahap. Yang pertama gitu ayatnya menyebutkan pada khomer itu ada manfaatnya tapi madorotnya lebih besar. Hanya dikatakan demikian belum berhenti. Ada manfaatnya tapi madorotnya lebih besar, belum berhenti. Artinya memang ayat ini tidak menetapkan haram lah intinya. Ayat ini tidak menetapkan haram. Para sahabat masih meskipun agamanya Islam ya kan memang tidak haram. Allah tidak mengharamkan kan jangan mengharamkan, berarti jangan mengharamkan duluan berarti. Karena khomer itu haram setelah Allah yang mengharamkan. Sebelum itu berarti tidak haram. Jangan mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Ayat pertama tentang khomer menerangkan demikian. Itu khomer itu ada manfaatnya tapi madorotnya lebih besar, belum haram. Jadi para sahabat masih ada, karena para sahabat kan asalnya jahiliyah, banyak yang jahil, semuanya jahiliyah. Budaya, makanya budaya minum khamrnya setelah masuk Islam ya masih terbawa, karena itu bagian dari budaya mereka, budaya jahiliyah. Kemudian tahap 2 gitu, ayat yang turun adalah ayat yang wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Coba yang mabuk siapa? Ya, ayat ini ya, dengan ayat ini menunjukkan yang mabuk siapa coba? Orang Islam, berarti orang Islamnya dilarang jangan sholat dalam keadaan itu kan baik itu haram itu doraka. Kan Allah tidak mengharamkan, justru kalau mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan itu yang salah. Disebutnya itu mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Kalau berani mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan, bahaya, berarti dosa besar. Itu mengadakan kebohongan itu atas nama Allah. Adanya ayat tersebut karena kejadian ada sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukaro, di ayatnya itu hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sholat dalam keadaan mabuk hingga kamu sadar, hingga kamu tahu apa yang kamu baca. Jangan-jangan bermaksud minta rahmat, yang diminta malah laknat. Cilaka. Kersalatnya ya Allah laknatlah aku. Tadinya minta ya Allah rahmatilah aku. Coba ya ada keur mabok teh tuh. Bulan yang panon poe atau apa? Keur mabok mah.
Nu keur mabok itu bulan jeung panon wae itu apal. Eta ya duaan mabok berat. Namanya mabok berat teh. Ngobrol bakat kulieur duanana ngagalorer labuh pas ai beuntak nu katingali duaan ngagaloler silisiku ari cek maneh itu bulan panon poe euy. Karena keur mabok atuh. Cek nusa urang itu mah bulan ain itu mah panon poe teu angeus da mah kudu marabok teh lalieur teh tapi kata apal itu bulan panon poe ya geus teu apal waktu atuh teh beurang peuting mabok teh geus teu apal mata ningali itu bulan panon poe keukeuh duanana kan cek nu cek urang bulan hiji panon poe kebenaran anu ngaliwat orang tanyakeun euy. Tanyakeun ka anu ngaliwat terus rada kolot sih nu ngaliwatna teh. Saki-aki. Padupi itu bulan panon poe duh ka atuh cep da abdi jeung engal di teh genap pisan. Duh ka atuh cep da abdi jeung jalma engal di dieu teh. Tuh tamat teh jadi ting bulan ting panon poe jadi harita teh kejadian teh ting beurang ting peuting gitu. Tapi kata apa bulan yang panon poe. Nah hatta ta'lamu ma taqulun ya hingga kamu sadar apa yang kamu baca. Ini pun belum mengharamkan. Yang melanggar ayat tersebut adalah kalau sholatnya dalam keadaan mabuk. Ai kitu mah beres sholat dar ngariung gitu karena itu haram memang belum mengharamkan. Nah kemudian Umar bin Khattab usul kepada Rasulullah. Usulnya ini Umar bin Khattabnya usul kepada Rasulullah minta supaya diharamkan, supaya khamar itu diharamkan. Begitu Umar bin Khattab pusing nih mabok teh bisa ngababukan geuleuh dialina ge. Ya Umar bin Khattab itu sudah bencinya melihatnya apalagi Umar bin Khattab kejadian kan makanya ada ayat tersebut jangan sholat dalam keadaan mabuk kejadian tetap turun ayat itu karena kejadian. Nah ada usul seperti itu dari Umar bin Khattab. Rasulullah kan sadar urusan agama Islam ini bagian Allah berarti. Apalagi yang menetapkan halal dan haramnya sesuatu Rasulullah nggak punya kewenangan. Nah kemudian turunlah ayat ketiga yang innamal khamru wal maisiru wal azlamu dan seterusnya rizun min amali syaiton fajtanibuhu. Nah inilah ayat yang mengharamkan khamr. Tapi turunnya ayat ini bukan memenuhi permintaan dari Umar bin Khattab bukan. Kemudian satu lagi Umar bin Khattab usul supaya di makom Ibrahim itu adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setelah selesai membangun Ka'bah. Itu adanya di dekat Ka'bahnya makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berdiri berdoa kepada Allah setelah selesai membangun Ka'bah. Doanya eta Rabbana taqabbal minna ya Allah terimalah persembahan kami ini. Eta teh harusnya berdoa seperti itu gitu minta supaya ibadah itu diterima. Tapi kan jangan berdoa seperti itu lalu ibadah seenaknya. Sudah berusaha gitulah yang terbaiknya dalam beribadah kepada Allah itu, nah berdoalah seperti itu. Seperti itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah supaya ibadah itu diterima. Itu menggambarkannya berdoa demikian itu menggambarkan ada rasa takut di dalam diri kita itu kalau ibadah tidak diterima. Itu bagian dari yang pembahasan yang malam tadinya ar-raja ma'al khauf, optimis disertai khawatir, takut. Nah kalau bagi orang yang taat itunya beribadah, nah ketakutannya itu ya yang ini ibadah tidak
terima, ya mintalah kepada Allah supaya ibadahnya diterima. Nah, Umar bin Khattab usul kepada Rasulullah supaya diadakan sholat sunat di makom Ibrahim. Ya, ini juga sama, yang menetapkan sholat siapa? Rasulullah nggak boleh. Kemudian turun ayat wattakhizu mim maqami Ibrahima musalla. Ini kan ayat ini ya yang dibaca kalau yang tawaf, selesai tawaf itu kan yang tawaf, yang umroh itu, pelaksanaan umroh itu setelah tawaf sholat di makom Ibrahim. Nah, sebelum sholat di tempat tersebut ayat itu dibaca dulu, wattakhizu mim maqami Ibrahima musalla, mulai sholat. Kemudian yang ketiga ini ya yang terkenal nih dari usul Umar bin Khattab, yaitu ayat tentang hijab, bukan jilbabnya, hijab. Di kita ini jilbab ini kok jadi hijab? Jadi orang perempuan yang berjilbab itu di kita kan disebutnya berhijab, hijaber. Ya, di kita ini kan jadi dua sebutnya. Kalau perempuan yang berjilbab itu kan hijaber. Hijab itu ini ada ayatnya ya, ini usul bukan usul dari Umar bin Khattab tadilahnya itunya. Umar bin Khattab usul supaya diadakan hijab. Hijab itu adalah tirai penghalang, pembatas bagi istri-istri Nabi, khusus bagi istri Nabi kalau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, hijab itu yang disebut hijab eta. Karena Umar bin Khattab merasa risih, merasa apalah gitunya kalau istri-istri Rasulullah SAW itu gitunya berbicara, karena kan banyak orang yang datang kepada Aisyah. Ya, yang datang kepada Aisyah menanyakan masalahnya banyak, apalagi setelah Rasulullah tidak ada. Nah, Umar bin Khattab mengusul kepada Rasulullah supaya khusus istri Rasulullah itu diberi hijab gitunya. Jadi orang tidak bebas langsung berhadapan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Turun ayat hijab. Ya, bukan jilbab sekali lagi, itu salah menyebut karena kalau untuk pakaian muslimah itu kata di Qur'annya jilbab bukan hijab. Itu di Qurannya itu bukan salah satu tentang itu pakaian muslimah itu di Quran itu jilbab. Jalabib jamaknya di ayat nama jalabib itu jilbab, jamak dari jilbab. Kalau hijab, nah yang itu hijab yang tadi batas itu khusus untuk istri Rasulullah apabila mereka ini berbicara dengan yang bukan mahramnya. Ada ayat-ayatnya yang kemudian turunnya yang pertama tadi Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamr. Allah menurunkan ayat yang memerintahkan untuk sholat di makom Ibrahim. Allah menurunkan ayat tentang hijab yang membatasi istri-istri Rasulullah ketika berbicara dengan yang bukan mahramnya. Tapi dengan catatan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan Allah bukan memenuhi keinginan usul atau keinginan. Ini kan Umar bin Khattab punya keinginan demikian. Umar bin Khattab yang punya keinginan khamr diharamkan. Umar bin Khattab punya keinginan kalau di makom Ibrahim itu diadakan sholat sunat, diadakan hijab, dan ada 15 Umar bin Khattab. Ada usul dari Umar bin Khattabnya ada 15 macam itu yang kemudian Allah menurunkan ayat. Eta brilian sebut nantinya kalau kita jenius Umar bin Khattab. Tapi bukan artinya ayat yang sesuai dengan pemikiran Umar bin Khattab. Tidak ada Umar bin Khattab, ayat itu sudah ada.
tanpa ada bahkan Umar bin Khattab tidak diciptakan pun ayat itu ada. Ayat itu ada kalaupun Allah tidak menciptakan Umar bin Khattab. Ayat itu ada kalaupun tidak ada usul, tidak ada keinginan dari Nabi pun seperti ini. Nah, kalau tentang pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu keinginan Rasulullah. Nah, sejak kemunculan lah itunya, sejak munculnya keinginan tersebut sampai lama gitunya keinginan itu semakin besar. Nah, sampai Rasulullah SAW itu sering melihat ke langit, mengharapkan kedatangan malaikat Jibril membawa ayat yang memindahkan kiblat. Yang membawa berita lah gitunya Allah memindahkan kiblat. Nah, sampai bahkan hal itu terjadi. Nah, ini ya karena keinginan yang sangat besar gitu dari Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW pun melihat ke atasnya itu terbawa ke dalam sholat. Ya, karena keinginan ini ya berpindah kiblat, sering melihat ke langitnya itu mengharapkan kedatangan malaikat Jibril yang membawa berita gitu dari Allah memindahkan kiblat. Nah, maka ayat tentang pindah kiblat itu ini di Al-Baqarah 144 diawali dengan qad naro taqalluba wajhika fis sama. Nah, sungguh kami sudah sering melihat wahai Muhammad mengarahkan pandangan ke langit. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu ayat yang memindahkan kiblat. Maka arahkanlah pandanganmu, kiblatmu ke arah Masjidil Haramnya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai sumakuntum fawallu wujuhakum syatroh. Nah, ini ayat yang kata-kata tersebutnya yang dimanapun berada kalau sholat itu harus mengarah ke Masjidil Haram. Wahai sumakuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatroh, maka arahkanlah wajahmu ke arah tersebut, ke arah Masjidil Haram. Nah, kiblat sholat itu orang Islam itu wahai sumakuntum, dimanapun berada sholat itu harus menghadap ke Masjidil Haram. Termasuk orang yang sedang ke luar angkasa, kalau sholatnya menghadap kemana? Ada nggak astronot muslim? Ada. Kalau sholat menghadap kemana? Ke Masjidil Haram di ayatnya ke. Berarti andai itunya. Kalau orang sedang berada di bulan, sholatnya menghadap kemana? Bumi di sana, sholat ke sana. Salah, berarti gitu-gitu teuing mah. Ya menghadaplah, bumi berada di mana gitu kan? Karena Masjidil Haram ada di bumi. Ulah sigan dubieu. Tingali heula hari itu cek mana bulan pandan boyat pugu. Tentukan dulu matahari kemana gitu arahannya. Nah, sampainya Rasulullah karena keinginan yang itu akan semakin hari semakin besar, keinginan kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sampai beliau pun terbawa gitunya, sering melihat ke langitnya itu terbawa ke dalam sholat. Tapi hal itu kan saat itu belum dilarang, berarti masa Rasul melakukan yang dilarang, yang diharamkan. Nah, ternyata setelah dilarang, berartinya setelah dilarang, setelah diharamkan, Rasulullah SAW masih melihat orang-orang yang melakukan hal demikian. Nah, ketika beliau mendapati hal tersebut, ya inilah kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW-nya seperti di hadisnya tadi. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian, ma balu aqwamin, ada apa dengan orang-orang ini?
Ya mengapa gitunya dengan orang-orang yarfa'u absorohum ila samai fi sholatihim. Mengapa mereka itu mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat? Anas bin Malik mengatakan fashtadda qauluhu fi zalika. Rasulullah bicara keras. Jadi ketika bicara tadinya, mengapa orang-orang ini ketika sholat itu melihat ke atas gitu kan intinya ya. Mengapa ketika sholat itu melihat ke atas atau mengarahkan pandangannya ke atas? Beliau bicara menekan, beliau bicara keras yang ketika mengatakan yang tadi. Hatta qala, hingga beliau menyabdakan layan tahunna an zalika. Aduh, apa ini ya? Ini taukidnya dua. Di awalnya la yantahunna, ini kata-kata hendaklah mereka berhenti. Nah, ketika mengatakan sampai di situ la yantahunna, ini penguatnya gitu, taukidnya dua gitunya, satu lam, kemudian yang satu lagi ada nun yang bersadah di ujung kata tersebut, la yantahunna. Ini keras berarti. Anas bin Malik pun mengatakan kan beliau keras berbicara urusan masalah ini ketika mempertanyakannya orang-orang yang masih saja mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat. Rasulullah menemukan hal demikian, beliau bicara keras. Ya mengapa orang-orang ini mengarahkan pandangannya ke atas di dalam sholat? Kemudian melanjutkan layan tahunna, hendaklah mereka berhenti anzalika dari hal tersebut. Au latuh topanna, sama di sini juga pakai taukidnya dua, atau pastilah gitu ya, karena pakai taukidnya. Entah nih di bahasa kita penekanannya jadi dengan kata apa nih ya, atau pasti artinya kalau tidak berhentinya, karena kan melayan tahuna itu kan perintah untuk berhenti. Atau artinya kalau tidak berhenti latuh tofanna, atau pasti oleh Allah akan diambil, dicabut absorohum, penglihatan mereka. Nah, artinya di sini ini dilarang keras. Dilarang kerasnya orang yang sedang sholat mengarahkan pandangannya ke atas. Ya, orang yang sedang sholat malah melihat ke atas, terus kaligrafi nanti dibaca. Keur memaca kaligrafi hese dan Arab biasa mah kaligrafi itu ya, kalau mau sulus mah kan pabuli huruf teh dibaca gitu. Nah, padahal orang yang meletakkannya, orang yang meletakkan kaligrafi di atas itu tidak salah. Kalau kaligrafi itu diletakkannya di tembok di bawah, lalu orang yang sholat sudah mengarahkan pandangannya ke bawah, tapi tulisan itu kan tetap terlihat. Nah, yang salah yang menyimpan kaligrafi di situ. Kalau yang di atas nggak salah. Karena ketika orang sedang sholat mengarahkan pandangannya ke bawah, kan kaligrafi di atas kan tidak terbaca. Yang membaca itu, yaitu yang di dalam sholatnya dia melihat ke atas, terus saya dibaca tak kaligrafi. Kalau artinya kalau di atasnya, kalau menyimpan sebutnya apanya, kalau masjid itu dihias, itunya dihiasi dengan ada kaligrafi, itu boleh, nggak apa-apa, silahkan. Nah, hanya jangan sampai itu hiasan-hiasan itu terlihat mengganggu gitunya pandangan konsentrasi orang yang sedang sholat. Kalau di atas pasti nggak mengganggu. Kalau sudah disimpan di atas gitu, lalu orangnya melihat ke atas, yang salah orangnya. Yang mengarahkan pandangannya ke atas ketika sedang sholat. Entah apa nih maksudnya orang-orangnya, sampai Rasulullah SAW marah kan di sininya, marah besar gitu ya ketika melihat orang-orang yang sholat
mengarahkan pandangannya ke atas. Padahal orang-orang saat itu mengarahkan pandangannya ke atas itu entah melihat apa. Kaligrafi dah aya kaligrafi gitu, maca di alam terbuka ya kaligrafi. Entah apa nih ya, orang-orang itu mengarahkan pandangannya ke atas. Kemudian oleh Rasulullah didapati hal tersebut dan beliau marah besar. Ya, dari keterangan Anas bin Malik yang mengatakan fashtadda qauluhum fi zalika, Rasulullah itu bicara menekan keras nih ketika menemukan hal seperti itu, sampai kata-kata terakhirnya beliau mengancam berhenti atau dibutakan oleh Allah. Begitunya Rasulullah ini keras ya, Rasulullah bicara berhenti artinya dari melakukan yang seperti itu, atau kalau terus saja demikian Allah tidak akan di hadis ini Allah mengambilnya, mencabut itu penglihatan. Di hadis yang lain Allah tidak akan mengembalikan, bahasanya maksudnya sama ya, dijadikan buta gitu oleh Allah. Allah akan mengambil penglihatan kalian. Ini termasuk larangan yang disertai ancaman. Ya, larangannya yang disertai ancaman. Apa mau diabaikan ancaman seperti ini? Nah, makanya jangan sekali-kali berpikir kenyataannya nggak ada yang buta. Kalau orang ya orang yang ketika sholatnya suka mengarahkan pandangannya ke atas, nggak pernah ada. Coba tanya tunanetra, ada nggak yang kenapa kamu tunanetra penglihatan saya tiba-tiba hilang karena saya suka mengarahkan pandangan ke atas ketika, nggak ada rasanya yang tunanetra buta dengan alasan seperti itu. Nggak kejadian kan? Ini ancaman keras itu yang dipahaminya bahwa ini hal yang keras, dilarang keras. Yang disebut dilarang keras itu artinya kalau dilanggar ini pelanggaran berat kategorinya. Itu berarti pelanggaran berat. Nah, kebetulan belum lama juga nih ya, di beberapa minggu ke belakang juga sama kan, hal yang seperti ini ya, yaitu dilarang larangan yang disertai dengan ancaman, yaitu larangan bagi makmum untuk mendahului imam. Nah, itu samanya hal yang dilarang keras disertai ancaman. Kalau bagi orang yang suka mendahului imam ketika sholat, dilarang dengan ancaman kepalanya diganti dengan kepala keledai. Ini juga sama kan, gak pernah ada kejadian, meskipun prakteknya ada makmum yang suka mendahului imam. Ada nggak yang kepalanya diganti dengan kepala keledai? Nggak ada. Artinya jangan diartikan nggak ada yang kepalanya diganti kepala keledai dengan berpikir demikian sehingga nggak apa-apa mendahului imam. Mana buktinya yang diganti dengan kepala keledai? Kan bukan harus terjadi, namanya diancam itu supaya jangan dilakukan dengan ancaman yang keras. Berarti ini sesuatu yang berat, pelanggaran berat artinya kalau dilakukan. Nah, ini juga sama di sini nih ya, jangan hendaklah mereka berhenti melakukan hal tersebut, atau kan ini ancamannya, atau Allah akan mengambil penglihatannya. Gak pernah ada lah satupun kejadian yang tiba-tiba matanya buta karena mengarahkan pandangannya ke atas ketika sedang, gak ada kejadiannya. Berarti ya sesuatu yang dilarang keras itu kalau bicara soal hukum itunya di dalam Islam, apa yang dilarang keras itu ya itulah yang kemudian disebut dengan haram. Berarti kesimpulannya
Ya kesimpulannya adalah mengarahkan atau melihat ke atas di dalam sholat itu hukumnya haram. Hukumnya haram itu kesimpulan tersebut diambil dari di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengatakan tadi fastada qauluhum fi zalika, Rasulullah itu keras dibicara urusan ini. Dan isi kemudian sabda Rasulullah SAW itu adalah memerintahkan berhenti gitu memerintahkan berhenti melakukan hal tersebut, atau kalau masih saja melakukan, Rasulullah mengancamnya dengan Allah akan mengambil penglihatannya. Ternyata kan nggak pernah terjadi sebetulnya, meskipun ada yang mengarahkan pandangannya ke atas. Bahkan itu dilakukan sejak sebelum sholat. Nah iya teh, no, makmum gitu, makmum ketika bersaf, qomat dibacakan, berdirinya itu biasanya ngangkang gitu, berdirinya ngangkang, tangannya di depan lalu begini. Seringlah menemukan makmum yang demikian, berdirinya ngangkang, tangannya di depan seperti ini lalu melihat ke atas. Entah ketika takbirnya sudah diturunkan pandangannya atau masih saja begini. Sebelum sholatnya seperti itu, ternyata ke dalam sholatnya masih terbawa, ya ada yang demikian. Tapi kan itu kan tidak pernah terjadi yang karena melakukan demikian itu kemudian pandangannya hilang, penglihatannya diambil, dicabut oleh Allah, tidak pernah terjadi. Nah artinya kan memahami lah gitunya dalil atau hadis yang seperti ini bukan seperti yang tadi. Buktinya kan tidak ada yang tiba-tiba buta. Itunya buktinya kan tidak ada yang tiba-tiba buta karena melihat ke atas di dalam sholat. Nah kalau berpikir seperti itu maka kesimpulannya adalah masalah mengangkat pandangan ke atas juga, mana yang jadi buta, nggak ada. Artinya kan jadi boleh kan, dianggap tidak ada masalah, tidak apa-apa mengarahkan pandangan ke langit dengan mengatakan demikian, nggak ada buktinya mana yang tiba-tiba buta. Jadi larangan ini dianggap apa kalau begitu? Padahal dari nada bicaranya nih kata Anas bin Malik kan, fastada qauluhu fi zalika, Rasulullah keras nih bicara waktu mengatakan ini. Mengapa orang-orang ini melihat ke atas waktu sholat? Nah, waktu Rasulullah bicara demikian itu dengan nada yang marah besar itu, Rasulullah melihat ada yang sholat demikian. Kemudian Rasulullah memerintahkan eren, tahun cek orang eren, tadi kepret, mencek orang, eren itu menihidan. Ya apalagi ini ancamannya seperti ini, Allah yang akan mengambil penglihatannya, masa mau dianggap disimpulkan, dipahami dan disimpulkan seperti tadi? Wah, ada yang penglihatannya tiba-tiba hilang. Kalau berpikir seperti itu artinya boleh, nggak apa-apa, kemana buktinya kan akan seperti itu. Nah ini larangan Nabi dianggap apa? Sementara beliau berbicara sedemikian kerasnya, dari nada bicaranya seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik, kemudian dari isinya, dari redaksinya, layan tahun taukidnya dua, ating tengah arti taukid merintah tidak waca teh, dianggap lempeng datar gitu, biasa-biasa. Padahal Rasulullah SAW ini sampai tipe paraket, alah apa ya, Rasulullah itu sampai marah besar nih. Kalau ini dari kata-kata ini apa yang dikatakan Anas bin Malik, marah Rasulullah SAW ketika melihat ada orang yang sholat seperti itu. Ya seperti juga kan Rasulullah marah besarnya sehingga memberi peringatan keras kepada makmum supaya tidak mendahului imam. Itu dianggap sepi loh gitu, dianggap mana nggak ada yang jadi keledai. Iya mah
Mencik orang tuh bisa tuh maca hadis tuh. Kenapa gitunya seperti itu? Ternyata itu juga diberlakukan seperti itu juga. Ternyata memahami hadis yang mengatakan aku akan menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Karena biasanya Rasulullah kan menjadi imam. Gak pernah Rasulullah jadi makmum. Tapi Rasulullah bersabda seperti ini, aku akan memerintahkan orang lain untuk menjadi imam. Nah, para sahabat mengatakan, nah Rasulullah engkau sendiri mau bagaimana, mau kemana? Aku akan meminta seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Aku yang akan melakukannya sendiri, ini maksudnya nih. Aku akan menyelinap, bahasa hadisnya diam-diam, artinya tidak diketahuinya oleh. Aku akan menyelinap diam-diam membawa kayu bakarnya. Aku akan memerintah seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu aku akan diam-diam menyelinap dengan kayu bakar itu. Aku akan bakar rumah orang-orang yang sengaja tidak berjamaah. Lalu hadis itu dikatakan, mana emang ada yang dibakar rumahnya? Atau saya ari jeung ngomong gitu mah. Ya susah, mau bicara bagaimana dengan orang yang memahaminya demikian. Mana buktinya ada yang dibakar enggak? Memang enggak ada. Seperti kan ada enggak buktinya yang buta karena ketika sholat melihat ke atas? Enggak akan ada. Artinya kan di hadis seperti ini harus dipahami bahwa hal seperti itu dilarang keras, berarti kan? Ya, hal seperti itu dilarang keras, artinya dilarang keras melihat ke atas ketika sedang sholat. Dilarang keras bagi makmum mendahului imam. Dilarang keras tidak ikut berjamaah. Ancamannya apa? Dibakar. Emang rumahnya saja. Tadi kan bahasanya aku akan menyelinap, orangnya nggak tahu, nggak disuruh keluar dulu oleh Rasulullah, dibakar rumahnya dengan orangnya berarti. Karena bahasanya aku akan diam-diam menyelinap, artinya kan tidak, orang yang tidak ikut berjamaah tidak tahu Rasulullah melakukan demikian, dan Rasulullah akan membakar dengan isinya berarti, bukan hanya rumahnya. Lalu dikatakan, oh, mana nggak ada yang dibakar. Jadi tarawih berjamaah lagi datang sieun manehna mah. Andai kalau Nabi hari ini masih ada, kira-kira rumahnya dibakar nggak? Ari ngahajakeun mah, emang Nabi takut membakar rumah orang? Dan yang jelema ge wanieun Nabi mah. Ya, karena Rasulullah akan membakar rumah dengan orangnya sekaligus. Dan memang tidak terjadi dengan ancaman seperti itu, tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah itu. Ada sahabat yang sengaja tidak sahabat yang sengaja tidak berjamaah, diancam sedemikian keras, menyengajakeun sahabat teh sok we wani mah. Cek Nabi si eta nu ngomong gitu wanian. Hiji ge musingkeun lumayan cenah mah. Wanian cek Nabi teh berabau gitu didorok ku Nabi teh. Emang Nabi takut apa? Ada anak orang yang memahaminya demikian, oh mana? Gak ada kenyataannya di zaman Rasulullah itu yang rumahnya dibakar. Padahal kan sama nih, yang itunya yang ancaman dibakar, ancaman diganti kepalanya dengan keledai juga nggak pernah terjadi. Yang ini juga nggak pernah terjadi. Tapi dari larangan, ancaman yang sedemikian kerasnya itu, kesimpulan hukumnya adalah kalau dilarang keras berarti haram. Kalau dilarang tidak keras makruh namanya. Dilarang tapi tidak keras. Yang dimaksud tidak keras itu kalau terjadi dilakukan tidak disiksa, disebutnya dilarang tapi tidak keras. Kalau dilakukan Allah tidak menyiksa. Tapi kalau larangan itu tidak dilakukan karena taat, Allah memberi pahala. Makruh namanya yang seperti itu, bahasa usul fikihnya, bahasa hukumnya gitu loh di dalam Islam. Dilarang oleh Allah tapi tidak keras disebutnya.
Apa maksudnya gitu? Bagaimana maksudnya kalau dilarang tapi dengan larangan yang tidak keras? Kalau dilakukan larangan ini tidak disiksa oleh Allah. Tapi kalau tidak dilakukan karena taat kepada Allah, Allah melarang, saya tidak akan melakukan, itu dapat pahala. Kalau yang haram, ini larangannya larangan yang keras. Semua ancaman untuk yang haram itu kan berat. Ya, semua ancamannya untuk yang Allah larang dengan larangan yang keras berat semuanya. Nah, kalau yang dilarang dengan ancaman yang berat lalu dilakukan oleh Allah, disiksa nggak? Haram namanya yang seperti itu. Kalau ditinggalkan karena taat kepada Allah, tinggalkan karena Allah melarang. Tidak melakukan yang haram itu diberi pahala oleh Allah. Nah ini kalau dengan ancaman seperti ini larangannya keras ya. Apa mau seperti tadi? Kalem, mana buktinya? Enggak ada rumah yang dibakar. Dan dia tidak ikut berjamaah. Tidak ikut berjamaah itu karena memahaminya dalilnya seperti tadi. Kalem gitu teh, tenang, enggak ada yang dibakar. Enggak ada yang dibakar itu karena memang sahabat tidak ada satupun yang ngahajakeun komo gitu bah ngahajakeun we tidak berjamaah, mun kitu bakal kejadian. Ya karena tidak adanya sahabat yang setelah Rasulullah mengancam demikian seperti yang menantang gitu kan, Rasulullah sudah mengancam dibakar malah sok we wani mah. Bener cek Rasulullah eta wanian. Wanian kikituan ka Nabi. Emang Nabi takut apa kalau benar harus membakar? Imah tentang Rasulullah sedikit lahnya. Ya seperti apa gitunya keberanian Rasulullah SAW. Keluarga Abdul Muthalib, Hamzah, Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abdul Muthalib. Ternyata mereka ini orang-orang yang keberaniannya di atas yang lain. Tak keluarga eta. Mana Rasulullah juga sama. Ada Bani eta apaan Bani turunan Abdul Muthalib. Keberanian Rasulullah jangan dikira seperti apa. Jadi kalau harus terjadi emang Rasulullah nggak berani membakar orang lah gitu. Ya untuk ini kan untuk syariat berjamaah kan, untuk syariat berjamaah Rasulullah SAW mengatakan demikian. Aku bakar rumah orang yang emang Rasulullah takut apa? Emang ini omong kosong sebutnya teh. Basa-basi Rasulullah bicara seperti itu. Andai harus terjadi, mana Rasulullah takut kalau harus melakukan demikian. Tapi ini orang-orang yang mengatakan mana enggak ada yang dibakar. Jadi tara berjamaah netah yang mengatakan demikian itu tidak berjamaah sholatnya. Padahal ancamannya berat lah, sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini. Apa orang mau menganggap enteng, menganggap sepi lah gitunya ancaman Rasul seperti ini? Lalu di dalam sholatnya itu melihat ke atas, mana saya sering ke atas juga enggak jadi buta. Kita mencek urang mah. Saya tuh ngomong jeung gitu mah. Ya kalau berbicara dengan yang cara berpikirnya seperti itu, masa seperti itu kan memahaminya. Karena memang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah ada rumah yang dibakar, tidak pernah terjadi. Nah ini mungkin yang paling ekstrimnya. Ya pernah terjadi ada seseorang kepalanya keledai, ada nggak? Kalau kejadian kepalanya keledai, orang nggak saya nanyakan kenapa kepala kamu keledai? Emang keledai bisa ngomong? Saya nanyakan lagi, itu paling nulis berenang. Kalau gitu, nu aya ge kalau badannya keledai, kepalanya emang senturion apa? Eta mah aya gitu dalam dongeng. Ya yang badannya kuda gitu tapi ke atasnya itu dongeng. Tapi kalau kalau yang sesungguhnya tidak ada, padahal kan kenyataannya ada makmum yang gerakannya itu mendahului
Banyak, apalagi anak-anak. Itu kan banyak terjadi. Anak-anak banyak yang melakukan demikian. Wah, ada anak-anak yang kepalanya berubah jadi keledai. Nah, ininya harus dipahami sebagai ini ancaman keras, di mana dari hal seperti ini Ibnu Hajar Al-Asqalani pun ya di sini sudah menyimpulkannya demikian, bahwa apa namanya mengarahkan pandangan ke atas di dalam sholat itu hukumnya haram. Artinya kalau haram dosa berarti. Gitunya dilarang keras berarti haram itu mengarahkan pandangan ke atas ketika sedang atau di dalam sholat. Bahkan kan bab sebelumnya kan sudah disebutkan mengarahkan pandangan ke imam saja ada masalahnya, dibahas masalahnya. Seorang makmum itu melihat imam mengarahkan pandangannya kepada imam boleh nggak? Nah kalau itu boleh sebatas keperluan, kalau diperlukan, bukan boleh dari awal sampai akhir seorang makmum itu pandangannya diarahkan ke imam. Yang kemarin kan hadisnya bahwa yang tadilahnya ada seorang sahabat yang setelah selesai sholat zuhur bertanya, tadi Nabi itu baca enggak? Berarti kan tidak ada yang terdengar sama sekali. Sahabat yang ditanya mengatakan membaca. Dari mana tahu membaca? Dari janggutnya yang bergerak-gerak gitunya. Nah artinya ini Khobabnya, sahabatnya yang melihat. Khobab melihat Rasulullah SAW. Tapi apa terus itu melihat janggut Nabi? Enggak lah, hanya untuk mengetahui membaca berarti. Seperti hadis yang ketiga kemarin yang terakhir dari bab kemarin, Allah memperlihatkan surga dan neraka di tembok masjid di depan Nabi menjadi imam atau di tembok masjid arah kiblatnya. Rasulullah menjadi imam, Rasulullah kan melihat ke tembok, mengarahkan pandangannya ke tembok. Malah kalau bagi Rasulullah harus Allah memperlihatkan, malah nabinya gak mau lihat. Malah nabi itu gitu. Dusun segala tuh jadi nabi itu luntungkul. Makanya Allah memperlihatkan, artinya kemudian Nabi melihat. Jadi saat itu Rasulullah SAW mengalihkan pandangannya ke arah, kalau ada keperluan boleh talamun ke langit, bukan naon itu keperluan anda mengarahkan pandangannya ke langit, emang ada apa? Entah gitu kalau dalam situasi perang itunya lalu bayangan bomnya sudah ada lebih dulu. Bayangan bomnya kok semakin besar gitu. Ternyata luhureun teh bom. Karena gerek. Baru satu langkah bomnya sudah aja ya, karena ketika masih atas bayangannya masih segede gini, begitu semakin dekat tidak sebagi poek itu sholatnya. Begitu mau lari itu sudah bomnya sudah jatuh. Ini sengaja, artinya ini kan yang sengaja. Bagaimana kalau ada keperluan hingga harus mengarahkan pandangannya ke langit? Bisa nggak? Ada kemungkinan nggak? Nah, kemungkinan pasti ada. Misalnya kalau terjadi gempa, ketika sedang sholat terjadi gempa, lalu di atas atapnya itu terdengar bunyi keras, pasti melihat ke atas. Ternyata kan memang sudah hampir runtuh gitu. Mungkinlah, artinya kalau ada keperluannya yang dilarang itu kalau sengaja sedang sholat itu bukannya ke bawah gitu, malah ke atas. Nah, itu yang tadi diancam kerasnya, jadi berarti dilarang keras. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dengan redaksi dalil satu tadinya dari nada bicaranya, kata Anas bin Malik kan menekan keras. Kemudian isinya yaitu mengancam pandangannya tidak dikembalikan. Ini larangan keras. Di mana gitu kalau dalam bahasa usul fikih disebut nanti dilarang keras teh haram.
Kalau dilarang dengan keras itulah apa yang didefinisikan gitu dengan disimpulkan dengan sebutan haram, itu yang dilarang dengan keras. Itu ting maka usul fikih ting henteu meureun eta teh mun kitu mah. Atau salah tuh 21 21 5 genep atau iya mah. Hadisnya memang cuma satunya dan sudah sangat jelas saya kiranya dengan redaksi hadisnya pun, yaitu ini ya dilarang keras itu orang yang sholat mengarahkan pandangannya ke atas. Nah tadinya saya kaitkan juga yang dilarang demikian itu ya ada juga hal-hal lain yang dilarang dengan keras. Tadinya makmum dilarang keras mendahului imam dengan ancaman yang berat juga sama kan, yaitu kepalanya diganti dengan keledai. Kemudian ada yang diancam dengan orangnya, sebetulnya bukan rumahnya. Tetap Rasulullah mengancam membakar rumah. Iya yang disebut rumah, tapi di dalam hadisnya itu saya akan diam-diam menyelinap, artinya pemilik rumah nggak tahu. Jadi bakar dengan orangnya berarti. Ya Rasulullah mengancam demikian orang-orang yang sengaja tidak sholat berjamaah